Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Mungkin ini saya pembicara terakhir hari ini. Rekan-rekan sekalian, hari ini saya akan sedikit sharing. Hari ini saya mewakili Indosat, Ooredoo Hutchison. Truth be told, saya join Indosat tahun 93. So, nanti kita yang penasaran pengen tahu historinya Indosat bisa ngobrol. Tapi sekarang yang akan saya sampaikan hari ini, itu lebih kiprah Indosat hari ini dan ke depan. Khususnya kiprah Indosat di AI. Belum jalan? Ya. Jadi kalau kita pinjam datanya teman-teman Kata Data, sebenarnya orang Indonesia itu cepat banget ya beradaptasi di teknologi baru. Ya. Tadi kita dengar dari Bu Nabila, Pak Darmawan, perusahaan-perusahaan besar yang maju sudah mengadopsi AI. Kalau kita lihat di sini, ya, kalau di dunia 75% itu pekerja sudah pakai AI. Di Indonesia angkanya lebih tinggi. 92% pekerja di Indonesia sudah menggunakan AI. Masalahnya, seberapa jauh mereka menggunakan AI, seberapa besar impact bisnis, ya, atau impact yang lain bisa diciptakan. Hari ini mungkin kalau saya ambil survei, quick survei di ruangan ini, mungkin 100% sudah pakai AI ataupun Gen AI. Sebagian mungkin bukan hanya takers, tapi juga makers. Mereka bisa create AI. Hari ini, ya, sebagai orang Indonesia, kami ingin mengajak. Kami sudah memulai gerakan untuk bagaimana Indonesia punya kedaulatan di AI. AI itu bagian utama dari revolusi industri yang keempat. Indonesia itu sudah ketinggalan di RE yang pertama, kedua, dan ketiga. Di revolusi industri yang keempat ini, ya, ini kalau boleh quote Jensen Huang, AI itu atau intelligence itu adalah bagaimana merubah data, ya, diproses dengan power, dengan energi, bisa jadi token atau intelligence atau bentuk apapun, ya, yang sangat-sangat, ya, memultiplikasi kecerdasan kita, mempercepat proses, efisiensi lebih tinggi, dan meningkatkan customer experience. Kuncinya adalah bagaimana kita di Indonesia bisa menciptakan ekosistem itu. Bagaimana kita bergeser dari hanya takers atau pengguna menjadi shaper, bahkan maker. Indonesia punya potensi. Secara statistik, ya, minimum 2,5% atau 5%. Ya, kalau dari total populasi, itu orangnya pasti innovators. Mereka orang-orang yang cerdas, penemu. Tinggal kita kasih wadahnya. Ya. Jadi jumlah orang Indonesia yang innovators itu jumlahnya pasti lebih besar secara absolut dibandingkan seluruh penduduk Singapura. Tapi hari ini kalau dipotret, ya, di maturity AI, kita jauh di belakang Singapura. Tapi kita punya potensi untuk leapfrog ke sana. Kuncinya kita harus melakukan gerakan AI. Bagaimana peran Indosat di sana? Indosat Group sudah memulai langkah mungkin sekitar 1-2 tahun terakhir. Ini saya flashback berapa hal yang sudah dilakukan. Kami sudah bikin AI Experience Center di Solo, ya, pertengahan tahun yang lalu, bulan Agustus.
juga sudah launching GPU Merdeka. Kenapa namanya GPU Merdeka? Ini AI cloud pertama di Indonesia. Jadi kita memproklamirkan Indonesia sudah berdaulat di sisi infrastruktur. Kemudian juga sesi-sesi yang berikutnya, seperti sesi untuk banking and financial, ada future of banking yang sebelah kiri bawah. Dan juga yang paling mungkin jadi puncaknya ketika tanggal 14 November, ya, IOH mengadakan Indonesia AI Day, di mana semua stakeholders, ya, bahkan Jensen Huang juga datang. Pak Prabowo sayangnya waktu itu lagi berjalan ini ya, lagi tugas ke luar negeri, tapi beliau telepon itu in the middle of the session, beliau langsung telepon sama Jensen Huang. Artinya, ya, negara kita sudah memberikan prioritas yang tinggi untuk AI ini. Ya. Kami bersama-sama dengan partner, khususnya Goto juga sudah launch, ya, inisiatif bahasa Indonesia LLM, namanya Sahabat AI, dan ini akan terus berkembang. Juga secara produk Indosat sudah meluncurkan yang baru IM3 Platinum, di mana hyper personalization-nya itu sudah di-enable, empower oleh AI. Jadi hari ini tanpa sadar, tanpa disebut, semua aspek kehidupan kita sudah menggunakan AI. Dan tentunya untuk membuat ekosistem tadi kita paham, kita tidak mungkin melakukan itu tanpa punya talent-talent terbaik di AI. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya paling tidak ada 5 juta nih di Indonesia ya. Kalau statistically ya, 5 juta orang Indonesia itu yang innovators. Tinggal kita kasih wadahnya. Ya, kita mulai gerakan AI Merdeka bulan November tahun lalu, tanggal 24 November, yang mana nanti akan saya jelaskan apa yang akan kita lakukan dengan AI Merdeka. AI Merdeka ini adalah suatu gerakan sebenarnya, ya, adalah suatu gerakan yang membangun kedaulatan AI di Indonesia. Langkah pertama, kita siapkan infrastrukturnya. Infrastruktur AI itu tidak hanya cloud, tidak hanya GPU. Jadi tahapan AI setelah dia dibuat, di training, dia akan di-consume atau inference. Dia butuh connectivity. Dan karena AI itu adalah konten dengan nilai tinggi, kita harus amankan, harus secure. Ya. Jadi platformnya sudah kami siapkan menggunakan infrastruktur di IOH Group. Indosat, Lintas Harta sebagai anak perusahaan menyiapkan itu sebagai AI Factory. Dan kita membangun ekosistem bersama-sama. Jadi inisiatif ekosistem itu namanya Semesta AI. Kita bangun talent-talent, kita kasih beasiswa nih kepada 600 lebih ya siswa-siswa terbaik ya, mahasiswa terbaik yang tingkat akhir. Ada sekitar 13.500 yang apply, kita pilih sekitar 550, dan juga ada sekitar 100 dari profesional termasuk dosen dan pengajar serta peneliti. Jadi kita coba, kita inisiat gerakan ini, dan tentunya kami mengundang nih Bapak Ibu sekalian, apabila ingin bergabung di gerakan ini sangat welcome. Yang ujungnya nanti kita bisa membangun kedaulatan AI, termasuk kita bisa ciptakan AI apps, AI solutions yang khas Indonesia, dibuat oleh orang Indonesia di Indonesia, menggunakan infrastruktur yang ada di Indonesia. Sekali lagi, hal ini sangat penting ya, karena nanti kekuatan kita di AI itu akan menentukan kemajuan negara kita. Kalau Jensen Huang bilang, orang akan digantikan oleh orang yang menggunakan AI. Perusahaan yang tidak menggunakan AI akan digantikan oleh perusahaan yang menggunakan AI. Bagaimana dengan negara? Negara yang tidak mumpuni di AI akan tertinggal.
Seperti juga negara-negara yang tertinggal di revolusi industri pertama, kedua, dan ketiga. Indonesia yang punya visi memiliki Indonesia emas 2045, yang punya visi juga untuk meningkatkan ekonomi growth dari 4-5% sudah berapa dekade ke 8%. Tidak bisa, tidak mungkin itu dilakukan tanpa memberdayakan, tanpa menggunakan teknologi yang paling canggih. Kuncinya ada di teknologi digital dan AI. Saya kasih sedikit ilustrasi yang simple aja. Tadi Pak Darmawan sama Mbak Nabila udah cerita sophisticated ini. Hari ini saya kasih showcase yang kita bikin, yang kita coba, kita bikin sendiri di Lintas Arta. Jadi Lintas Arta itu punya produk TPA, third party administrator, untuk connecting healthcare ya, sama asuransi. Biasanya yang handling normalnya sekitar 5 menit, itu cuman sekarang bisa jadi antara 5 sampai 10 detik prosesnya. Dan Olexa ini kita sudah transform menjadi Olexa AI, yang mana tadinya platform IT biasa, kita rubah ke platform AI. Dampaknya seperti apa? Ya. Jadi kalau tadinya semua pelayanannya berat atau masih menggantungkan diri kepada manusia, sekarang kita kasih alternatif channel yang menggunakan agentic AI. Kenapa pakai agentic AI? Itu lebih efisien, trainingnya lebih cepat, ya, SLM-nya lebih mini, yang nanti pakai resource-nya lebih dikit, responnya juga lebih cepat. Ya, jadi nanti kalau ada pelanggan atau ada dari rumah sakit call, agent yang router itu akan ngalokate, ini habis gini ya siapa yang ngerjain. Jadi prinsipnya kayak manajer. Sama ini sama dengan kita mengelola pekerjaan untuk orang sebenarnya. Sama. Cuman ini kita menggunakan AI. Ya. Teman saya ada yang menggunakan istilah AI itu adalah namanya anak intern. Anaknya pinter banget, keren, tapi mesti kita latih, kita kasih knowledge sehingga dia pinter. Once dia pinter, dia nggak akan lupa, dia nggak akan males, dia nggak akan ngantuk, ya, dia nggak akan mogok selama powernya tetap nyala. Dan ini dampaknya, all new technology akan survive kalau dia memenuhi 3 kriteria basic ini. Ini basic banget. Ya, jadi proses lebih cepat 60 kali. Dan cost-nya sangat scalable. Penghematan lebih dari 45%. Ini masih skalanya kecil. Semakin besar skalanya, penghematannya semakin besar. Ya, scale matters. Last but not least, yang paling penting adalah peningkatan di customer experience. Konsistensi, akurasi. Yang ujung-ujungnya kita dapat unsolicited comment, kok sekarang responnya jauh lebih cepat, kok lebih akurat, ya. Dan buat kita senang juga, pelanggan happy, cost kita bisa kita hemat, seperti itu. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ya, ini yang ingin kita bikin. Indosat ingin mendemokratisasi AI. Semua orang nanti bisa bikin AI sendiri. Train your own data untuk jadi AI for your own purpose. Jadi kita ajak semuanya untuk sama-sama kita dorong gerakan ini, gerakan AI Merdeka. Kita sama-sama bangun kedaulatan AI dan wujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dari saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.